Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam number function. Nah, kalau number function ini kaitannya dengan angka, berkaitan dengan angka yang ditampilkan. Misalnya saya buat di sini ya, where salary lebih dari 10.000. Nah, kita coba lihat outputnya. Ini contohnya adalah angka salary berbentuk angka. Nah, angka ini maksud di sini adalah contohnya adalah angka pecahan. Angka pecahan. Nah, akan kita bahas. Sebagai contoh, misalnya saya buat data seperti ini. Ini gapok. Ya, salary ini gaji pokok. Ya, kemudian gaji. Misalnya gaji per bulan. Ya, lalu salary saya bagi dengan 30 misalnya. Anggaplah satu bulan itu 30 hari. Nah, jadi saya asumsikan nih gaji per hari misalnya. Ya, gaji per hari. Nah, kita coba lihat hasilnya, kita amatin hasilnya. Nah, perhatikan outputnya yang muncul. Ini angkanya pecahan, desimal, berkoma. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini kan sangat tidak menarik nih diperhatikan. Ada yang angkanya bulat, ada yang berkoma sampai sepanjang ini. Nah, harusnya ini bisa diformat. Nah, ada dua cara pembulatan yang bisa kita gunakan. Ya, dibulatkan. Ada dua cara atau dua perintah. Yang pertama, ada namanya round. Ya, di dalamnya kita tuliskan salary misalnya dibagi 30 yang tadi ya. Nah, ini pembulatan dengan menggunakan fungsi round. Ya, kemudian ada lagi yang kedua, trunk. Nah, saya jelaskan setelah kita lihat hasilnya. Ya. Nah, dalam perintah ini baik round maupun trunk, selain angka yang kita bagi atau persamaannya, ya, kan kita bagi gajinya tadi untuk 30 hari. Nah, di sini mesti diikuti dengan jumlah desimalnya, angka di belakang komanya. Kalau kita tidak ingin berkoma, kita gunakan angka 0 pada bagian ini. Ya, tapi kalau misalnya kita pengen muncul komanya ada sebanyak satu di belakang koma, satu angka di belakang koma, tuliskan angka 1. Ya, dua angka di belakang koma, tuliskan angka 2. Ya, kita pakai yang dua angka di belakang koma misalnya. Ini juga sama. Ya, biar nanti kita lihat perbandingannya. Ya, nah sekarang kita coba lihat hasilnya. Oke, kalau di sini nggak kelihatan ya. Nah, saya pakai yang ini aja. Nah, yang ini. Ini tampilannya lebih mudah diamatin. Ya. Oke, kita lihat. Ini output yang pertama tadi, ya, yang panjang sekali angka di belakang koma. Ini data yang aslinya. Nah, kita lihat yang sudah dilakukan pembulatan, ya, round, ya, dibagi hanya menampilkan dua angka di belakang koma. Kita perhatikan, ya, ini akan muncul dua angka di belakang koma. Kecuali yang memang hasil pembagiannya tidak berkoma, yang munculnya tetap muncul angkanya bulat. Nah, jadi 366,67. Nah, karena di sini konsepnya pembulatan, maka angkanya itu, angka terakhir yang digunakan itu akan bertambah sebanyak 1 poin apabila nilainya itu sudah di atas 5. Ini contoh 366,66666. Kan kita ngambilnya cuma sampai 2 angka di belakang koma, harusnya kan 366,66. Nah, tapi angka berikutnya, angka 6 ini sudah melebihi dari pertengahan rank antara 0 sampai dengan 9, ya. Jadi sudah lebih dari separuh, sehingga 366 dibulatkan menjadi 366,67. Demikian pula dengan yang di bawahnya 366,67. Namun kalau seandainya dia 5 ke bawah, contoh 383,3, ya ini munculnya juga seperti ini, tidak ada penambahan di digit yang terakhir. Nah, berbeda dengan trunk yang di sebelahnya. Nah, kalau yang di sebelahnya itu dia tidak melakukan pembulatan, artinya nggak nambahin, tapi hanya memangkas atau memotong tampilan. Ya, jadi memotong, tidak ada penambahan digit di belakang
karakter yang kita gunakan. Di belakang angka yang terakhir itu nggak ada penambahan nilai atau poin. Jadi dia memotong sesuai dengan kondisi angka yang sesungguhnya. 366,66 ya jadinya segitu. 383,33 ya jadinya segitu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Nah itu untuk yang trunks. Ada satu lagi di dalam number function ini adalah mod. Apa itu mod? Mod ini digunakan untuk menampilkan sisa hasil pembagian. Jadi kalau ada satu bagian, ada satu bilangan dibagi dengan bilangan lainnya, jika hasilnya berkoma, maka yang dia tampilkan bukan angka desimalnya seperti ini, tapi yang dia munculkan adalah sisanya. Berapa sisanya? Berapa sisa dari hasil pembagiannya? Saya contohkan, salarinya dibagi dengan 30, ya. Kita jalankan di sini. Ya, perhatikan, ini angka yang kita dapatkan tadi. Ya, ini dengan round, ini dengan trunk. Nah, ini yang dengan modulus. Perhatikan di sini. Untuk angka yang bulat seperti ini, 400 dan seterusnya, itu nggak ada sisanya. Jadi sisa hasil pembagiannya tidak ada. Maksudnya apa? Gajinya 12.000. Kalau dibagi dengan 30, ya, dibagi dengan 30, angka 30 di sini, itu hasilnya adalah pas 400, tidak berkoma, tidak bersisa. Pokoknya 400 pas itu. Kalau dibagi 12.000 dibagi 30, sisanya pas 400. Ya, $12.000 dibagi 30 hari, dapatlah sebanyak $400 per hari. Nah, logikanya seperti itu. Jadi sisanya 0. Nah, kalau yang berkoma seperti ini, maknanya apa? Maknanya ada sisa dia. Dia tidak membagi habis. Apa contohnya? Misalnya angka 11.000. 11.000 dibagi 30 hari. Nah, 11.000 dibagi 30 hari itu cuma bisa dibagi sebenarnya dengan angka 366. Ya, dia tidak ngambil komanya. Nah, jadi kalau 366 dikali 30 hari itu dapatnya adalah sebanyak 10.000 berapa nih? 10.980 hari. Jadi ada sisanya, ada $10.980. Ada sisanya 20. Jadi sisa 20 ini maksudnya sisa dari hasil pembagian. Nah, contoh yang gampangnya gini lah. Misalnya 10 dibagi 3. Nah, kalau 10 dibagi 3 kita punya 10. Nah, jadi hitungan anak SD nih. 10 permen, ada 3 anak, kita bagi rata. Ya, masing-masing kan dapat 3. Ya, masih dapat 3. Si A dapat 3 permen, si B dapat 3 permen, si C dapat 3 permen. Sisanya 1. Nah, 1 inilah yang disebut dengan modulus. Ya. Nah, semoga paham dengan penjelasan saya. Baik, untuk pertemuan hari ini tolong dipahami dulu materi ini, dipelajari, diulang-ulang. Kita akan bertemu lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Cukup sekian hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.